Peneliti Belanda yang datang ke sana, ditemukannya tumbuhan-tumbuhan bata merah, kemudian dipugar dia lah, pohonnya ditumbang kemudian akar-akarnya dibersihkan semua. Ternyata kebesaran Nusantara itu bukan hanya soal kebesaran kerajaannya begitu loh. Ternyata di pedalaman Sumatera itu di abad ke-7, tepatnya itu di Sungai Batanghari ya, Muara Jambi Batanghari ya. Luas kompleknya itu, Ril, itu hampir 4.000 hektar. Setiap bangunan dihubungkan dengan kanal-kanal. Kanal di sini bukan sekedar kanal saluran air ya, ini kanal transportasi. Kemudian ada jalur transportasinya, air, darat, tertata rapi. Setiap bangunan ada sumurnya. Sumber air bersih juga sudah stabil, termasuk untuk air pembuangan. Oke teman-teman, kali ini kita kembali lagi ke abad ke-7 di sebuah pedalaman di Pulau Sumatera, yaitu di Sungai Batanghari. Sekarang itu masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, teman-teman. Nah, menarik nih, bagaimana kira-kira nih ceritanya sehingga di abad ke-7 sudah ada yang namanya pusat pendidikan seperti ini. Tapi ini cukup melegenda dan cukup terkenal sampai ke mancanegara, teman-teman. Kira-kira tapi gimana nih sejarahnya? Ini cukup menarik ini. Ya, sangat menarik sekali loh. Jadi ketika kita bicara intelektualitas, ya suatu bangsa itu kan nggak bisa kita hanya bicara kerajaan ini besar. Ternyata kebesaran Nusantara itu bukan hanya soal kebesaran kerajaannya begitu loh. Ternyata di pedalaman Sumatera itu di abad ke-7, tepatnya itu di Sungai Batanghari ya, Muara Jambi Batanghari ya, Sungai Batanghari itu kan sungai yang besar itu. Hampir sungai itu panjangnya itu kalau nggak salah hampir 800 km itu. Liuk-liuk dari panjang ya hilirnya itu Laut Cina Selatan masuk ke dalam pedalaman Sumatera itu hampir 800 km, dan sungai itu yang menjadi urat nadi transportasi lah ya. Di zaman abad ke-7. Zaman dulu memang seperti itu kata-kata kan. Di tepian sungai ini ada komplek yang sebenarnya sudah dilupakan oleh orang Nusantara, Ril. Orang Nusantara sendiri sudah lupa dengan komplek ini gitu. Baru ditemukan oleh peneliti-peneliti dari kalau kita bilang kolonial Belanda ya. Belanda itu kan datang bukan hanya mencari rempah dan sebagainya, mereka juga riset gitu. Mereka juga banyak ngirim riset. Mereka mendengar cerita dari penduduk lokal bahwa di daerah Muara Jambi itu ada tumpukan gunung-gunung bata oleh peneliti kolonial. Didatangi, ya itu sudah tertimbun oleh, ya kan alam kembali ke hutan dia ya. Sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, sebagainya udah menjadi hutan. Kayak tertimbun gitu lah ya bahasanya ya. Iya, sudah menghutan kembali, alam mengambil alih kan. Kemudian dipugar dan ketemulah sebuah mahakarya gitu. Sebuah maha peradaban, maha ya bisa kita bilang ya, peradaban besar. Ya, maha boleh. Komplek ini kalau dibilang komplek candi, saya bilang ini bukan komplek candi gitu. Ini komplek bangunan yang bentuknya seperti candi. Kalau kita sekarang nyebutnya candi, memang desain bangunan zaman itu candi, seperti candi yang kita pahami sekarang. Luas kompleknya itu, Ril, itu hampir 4.000 hektar. Besar. 4.000 hektar. Mungkin kalau kita cuma bilang 4.000 hektar untuk memahaminya, untuk mengimajinasikan besar kompleknya itu agak susah. Kita ambil aja lah untuk perbandingan itu, contohnya kota-kota yang kita tahu di Indonesia ya. Kayak kota Jogja itu. Kawan-kawan kan Jogja itu sepertinya orang seluruh Indonesia tahu tuh Jogja. Walaupun tidak semua orang Indonesia udah pernah sampai ke Jogja, tapi kan daerah wisata ya. Itu kalau tidak salah luasnya itu sekitar 3.200 sampai 3.500 hektar. Komplek Muara Jambi ini, komplek di abad ke-7 itu luasnya tepatnya itu di 3.980 hektar. Ini kan kota besar nih. Kalau dari luasan ini jadinya tuh. Bukan kota, ini kompleks. Iya. Komplek apa? Komplek pendidikan. Kalau bahasa sekarang kita universitas. Komplek pendidikan. Jadi universitas seluas
40 kilometer persegi, 4.000 hektar, 4.000 hektar ya. Luasnya. Luas komplek itu. Komplek ini apa isinya? Bangunan-bangunan berbentuk candi, ada candi utama, mungkin kalau kita bilang seperti rektorat. Kemudian ada candi-candi pendukung itu seperti kelas-kelasnya lah lokal-lokalnya. Jadi candi itu sebenarnya bukan hanya untuk tempat ibadah aja atau apa gitu ya? Ya kebanyakan candi yang kita ketemu kan tempat ibadah. Benar-benar. Ibaratnya bangunan, ya kalau zaman sekarang kita bilang masjid pasti dibangun megah, gitu kan. Nah, tempat ibadah yang sangat penting di zaman itu dibangun dengan candi. Bangunan yang paling megah di zaman itu candi. Makanya kita banyak ketemu candi itu tempat ibadah. Nah, Muara Jambi ini candinya bukan tempat ibadah, ini komplek universitas, komplek pendidikan. Betul tuh ya. Ya besar sekali. Dan ini bukan hanya candi loh, Win. Di sana juga ditemukan jalan yang tertata, walaupun zaman itu kan tidak ada semenisasi ya, tapi jalan bata. Kemudian bata ya Bang ya? Iya. Kalau sudah 4.000 hektar itu kan jalan kaki lama itu. Iya kan? Setiap bangunan dihubungkan dengan kanal-kanal. Kanal di sini bukan sekedar kanal saluran air ya, ini kanal transportasi. Oh iya. Ibaratnya kalau kita bayangkan biksu, mahasiswa atau kalau bahasa Islamnya santri ya, yang menuntut ilmu di sana, itu dari satu titik ke titik lain di komplek itu macam naik jalan setapaknya lah ya. Jadi ya, bentuk kanal ya. Naik apa ya? Naik sampan lah, sampan begitu. Bayangan tuh kemegahan. Asik itu, apa suasananya tuh. Iya, terkoneksi dengan kanal yang menjadi kemudian jalan utamanya, jalan arterinya ya, itu Sungai Batanghari. Ini kan luar biasa sekali loh. Di abad ke-7 Nusantara, tepatnya Sumatera, punya universitas. Iya. Abad ke-7 zamannya siapa tuh? Sriwijaya. Ya. Abad ke-7 itu zamannya Sriwijaya. Apakah Muara Jambi dibangun oleh Sriwijaya? Ada yang mengatakan ini tempat universitasnya Sriwijaya. Eksistensi Sriwijaya sebagai salah satu sentral agama Buddha dunia, itu salah satunya Universitas Muara Jambi ini gitu ya. Tapi ada yang mengatakan Muara Jambi ini yang jelas dia memang di zaman Sriwijaya. Daerahnya juga masuk ke wilayah Sriwijaya nih. Tapi dia seperti daerah khusus. Ya kalau kita bahasa mungkin bisa otonomi ya, daerah khusus yang tidak terganggu. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika Raja Chola dari India menyerang Sriwijaya karena ingin merebut jalur perdagangan Selat Malaka di abad ke-10 kan. Raja Chola akan menyerang Sriwijaya di abad ke-10 itu. Sriwijaya kalah, walaupun tidak hancur, ya tidak kalah, tidak hancur. Kemudian Selat Malaka dikuasai, Muara Jambi tidak terganggu. Muara Jambi tidak terganggu. Kemudian Sriwijaya melemah setelah penyerangan Raja Chola, berdirilah Dharmasraya juga tuh di Sungai Batanghari itu. Raja Dharmasraya. Di abad abad ke-11. 11. Tetap Buddha loh, sama agama Buddha. Muara Jambi tidak terganggu. Sriwijaya secara kerajaan semakin tertekan dengan berdirinya Dharmasraya. Tapi komplek Muara Jambi, kalau kita bilang lebih gampangnya universitas lah ya. Universitas Muara Jambi itu tidak terganggu. Kemudian di abad ke-13 ketika Selat Malakanya diambil oleh Raja Chola, otomatis sangat melemah sekali. Karena memang dari awal kita bilang dulu pembahasan Sriwijaya Maritim Murni. Ketika kekuatannya semakin melemah, kemudian terjadilah penyerangan lagi dari Majapahit di abad ke-13 yang mengakhiri eksistensi Sriwijaya di abad ke-13. Muara Jambi tetap bertahan. Tidak ada kisah Majapahit ya, kalau namanya Majapahit ekspansi dan mau menghanguskan Sriwijaya, harusnya kalau memang Muara Jambi ini kan penting nih. Iya, benar. Besar ini. Benar. Nggak mungkin Sriwijayanya aja hancur, kalau menganggap Muara Jambi ini bagian yang politik dan sebagainya, nggak mungkin tidak dihancurkan. Tapi tidak, Muara Jambi tidak dihancurkan. Tersentuh. Seperti itu. Tapi ini menarik juga Bang ya. Kalau kita berkaca pada sejarah Baghdad ya, dihancurkan sama Mongolia, itu kan pusat-pusat pendidikannya dihanguskan semua. Ya. Buku-buku dibuang ke sungai sampai sungai itu berwarna hitam kan. Sebegitu pentingnya untuk menghancurkan sebuah peradaban itu dengan menghancurkan pusat pendidikannya. Nah,
Kenapa Raja Kola ini tidak menghancurkan Muaro Jambi? Apakah karena katakanlah mungkin seagamakah atau ingin mengakuisisi atau seperti apa gitu ya kira-kira ya? Ya kalau kita bicara Badat ya, Mongolia kan, kalau bahkan kalau digelari orang kan sekarang namanya orang Tartar ya, orang barbar ya. Mereka kan hanya kekuatan militer. Malah sebenarnya yang membuka intelektual Mongol itu karena mereka menyerang. Mereka menyerang, menguasai. Ya, kemudian mereka belajar ilmu pengetahuan. Jadi basicnya mereka memang barbar dulu. Mereka tidak melihat arti pentingnya sebuah pendidikan intelektualitas gitu ya. Nah, beda dengan Raja Kola, ini murni peperangan merebut jalur ekonomi. Raja Kola juga menghormati agama. Ya, ibaratnya gini loh, kalau ada negara muslim, perang negara muslim, masjid pasti tidak diganggu lah. Siapa yang berani gitu? Karena dia memerangi negara kan, bukan memerangi agamanya gitu. Nah, dibuktikan juga kenapa? Karena Raja Kola tidak sampai menguasai Sriwijaya, hanya menguasai jalur perdagangan yang dikuasai Sriwijaya gitu loh. Ya, jadi selain memang Hindu Buddha itu juga di zaman itu memang agama utama India, Cina, dan Nusantara. Ya, kita yakin lah Raja Kola juga menghormati. Siapa yang berani menghancurkan universitas? Ya kalau kita bilang kalau Indonesianya UIN lah gitu ya. Universitas Islamnya ini Universitas Buddha kan. Siapa yang berani? Karena di dalamnya banyak orang-orang suci itu. Biksu-biksu besar. Bahkan ya, di abad ke-7 itu kan juga ada universitas di India itu. Universitas Nalanda ya, di abad ke-7 itu. Nah, itu kan cukup ya bisa dibilang universitas tua yang ada di India. Apakah Nalanda ini lebih besar dibanding Muara Jambi? Saya nggak tahu, ya kan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita mau fair, secara komplek aja, Universitas Nalanda ini jauh lebih kecil dibanding Muara Jambi. Nalanda berapa kompleknya, luasnya? Cuma kalau di total ya kisaran 23 hektaran. Coba, 23 hektar loh. Yang notabene ya dalam sejarah konvensional Buddha dari India. Nalanda Buddha ya? Ya. Oh, bukan Hindu. Bukan. Nalanda itu kalau dibandingkan Muara Jambi itu ya seperti apa ya? Seperti SD dengan universitas besarnya ya. Secara luasan. Secara luasan. Kita bukan mengecilkan Nalanda. Kita nggak punya potensi untuk mengecilkan Nalanda. Tapi kita kan bicara kompleks saja gitu loh. Tapi dari kompleks seharusnya kita bisa mengatakan semakin besar sebuah kompleks, semakin teratur dan kompleks. Ada bangunan-bangunan berbentuk candi lengkap, kemudian ada jalur transportasinya, air, darat, tertata rapi. Setiap bangunan ada sumurnya. Ini sumber air bersih juga sudah stabil, termasuk untuk air pembuangan, air apa ya, air limbah. Itu juga teratur. Ini kan nggak sembarangan gitu. Bahkan siapa namanya yang dari Cina, Ising ya, apa? Ising ya, itu kan sempat belajar ke Muara Jambi tuh. Belajar ke Muara Jambi 2 tahun kalau nggak salah di Muara Jambi belajar. Kemudian baru lanjut perjalanan ke Nalanda. Ya, bukan berarti kemudian kita katakan bahwa di Muara Jambi lulus baru ke Nalanda, ya nggak bisa mengatakan gitu ya. Kalau sekarang kondisi bangunannya gimana, Bang? Nah, kan seperti yang kita bahas tadi tuh, di abad ke-19 peneliti dari Belanda itu mendengar cerita yang saya bilang tadi, bahwa orang lokal mengatakan ada gunung, bukit-bukit Bata. Iya. Nah, orang lokal sendiri nggak tahu itu bukit Bata apa gitu loh. Bata Merah. Bata Merah. Ya maksudnya itu bukit apa ini, nggak tahu. Peneliti Belanda yang datang ke sana, ditemukannya tumbuhan-tumbuhan bata merah, kemudian dipugar dia lah, pohonnya ditumbang kemudian akar-akarnya dibersihkan, semua dibersihkan, ketemulah sebuah kompleks besar. Nah, baru di riset. Nah, sebenarnya kita harus terima kasih ya sama orang Belanda gitu loh. Berapa banyak bukti-bukti kebesaran sejarah nenek moyang kita, mereka yang muncul. Makanya saya mengatakan ini Belanda jangan hanya dipandang dari sisi jeleknya aja ya, kolonialnya aja ya gitu ya. Mereka orang-orang yang menghargai sejarah. Menyedihkan sekali ketika orang Belanda begitu menghargai sejarah kita, bahkan mau menggali sejarah kita, sehingga kemudian kita tahu bahwa nenek moyang kita dulu punya universitas besar. Kalau saya bilang kita harus bangga kan. Mereka mau, dan kemudian kita nggak peduli. Atau yang lebih jeleknya udah nggak peduli dengan sejarah itu.
merusak pula, ya kan, datang ke sana coretan dan sebagainya. Tapi menarik ini bang, ini kampus Muaro Jambi ini kan, ibarat santri ataupun mahasiswanya gitu ya, bukan hanya dari nasional aja gitu loh, melainkan ada yang dari Tiongkok. Pernah dapat cerita tuh ada Tiongkok sempat menyarankan para biksu itu untuk belajar dulu di Muaro Jambi sebelum melanjutkan ke Nalanda. Berarti Ya, begitu pentingnya dalam belajar bahasa dan logika di Sumatera ini gitu. iya, di universitas ini bukan hanya fokus belajar agama begitu loh. Mereka juga belajar bahasa, kemudian belajar astronomi, ya kan. Oh ya, belajar yang lain-lain lah gitu kan. Banyak yang dipelajari di sana. Ini memang universitas. Kalau dikatakan banyak dari ya seluruh negara ya, macam negara yang datang ke sana menuntut ilmu itu ya kalau kita bilang pasti tak berani ya. Karena kan catatan itu, kenapa akhirnya kita tahu salah satunya Ising itu, karena dia membuat catatan gitu. Tapi kan tidak semua siswa yang rajin kayak Ising loh. Iya kan? Iya. Atau yang rajin pun tidak semua naskah dia selamat. Ini kan rentang waktu ya, kita bilang terima kasih lagi sama Ising, atau terima kasih lagi dengan buku perjalanan dia yang akhirnya kita tahu bahwa orang dari berapa negara ya, termasuk yang terutama Tiongkok itu pernah belajar di Universitas Muaro Jambi gitu. Tapi ya kalau dibilang banyak ya nggak mungkin Ising cuma datang sendiri gitu. Iya. Dan nggak mungkin cuma datang sekali dan nggak ada lagi yang datang. Iya, Atau sebelum dia juga ada yang datang. Gitu. Secara ini kan berarti udah Iya. terkenal di ini kan mancanegara gitu, internasional. Kalau sesuatu bangunan real dibangun karena kebutuhan loh. Iya. Ya simpelnya gini loh. Kamu sendirian atau kamu cuma berdua nggak mungkin bikin bangunan komplek besar. Iya. Ya kan bangunan itu didirikan karena kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sekarang komplek seluas 4.000 hektar. Ya udah, kawan-kawan kan pernah ke Jogja kan? Ya bayangkan aja Jogja lah gitu ya, atau yang lebih mendekati lagi apa? Ini 4.000 hektar. Seberapa banyak guru? Ya ini kan Guru bukan dan hanya murid. apa ya, guru dan murid yang ada di sana, gitu loh. Dan nggak mungkin hanya dari, kalau sempat semua orang hanya orang Sumatera yang belajar, berarti semua orang Sumatera ditarik ke situ gitu loh. Semuanya ya. Iya, ya kan? Semua anak-anak Sumatera Iya. cuma di situ. Ini kan dunia gitu. Udahlah, kita memang harus bangga dengan bahwa kita pernah jadi pusat pendidikan seperti itu. Dan begitulah. Berarti Melayu Sumatera lah gitu pernah menjadi Ya, Melayu. ini ya, pusat cendekiawan lah bahasanya gitu ya. Pusat cendekiawan, pusat agama Buddha, Oke. iya kan? Pusat intelektual karena bicara sastra di sana, dan pusat sains karena bicara astronomi di sana. Oke. Ketika di zaman itu Eropa belum ada apa-apanya. Oke. Sekian teman-teman pembahasan kita tentang pusat pendidikan yang ada di Muaro Jambi, di mana pusat pendidikan ini sempat meluas dan sempat hilang juga dari sejarah di Nusantara ini teman-teman. Oke, sekian. Selamat malam.